Tentu pertama saya ingin menyampaikan kepada kita semua selamat Pesta Paskah. Sudah saatnya sekarang. Karena kita telah memulai pada malam Vigili Paskah ini perayaan yang paling pokok juga. Ya, walaupun secara pesta kadang-kadang lebih kurang ya tingkat bukan kemeriahan tapi tingkat kehebohannya dibandingkan dengan Natal, ya kan? Natal ada kue, ada sepatu baru, ada apa lagi? Ada makan, minum dan lain sebagainya, ada bir bintang, ada macam-macam. Saya mau tanya, ada enggak yang siap besok? Kue Paskah, baju Paskah. Gebiarnya memang kurang, tetapi sebenarnya kalau ditanya, manakah pesta paling pokok di dalam gereja? Dan jawabannya, ya, karena saya sudah bilang. Tapi ada orang bilang ya Natal, karena kalau Yesus tidak lahir, ya bagaimana ada perayaan Paskah? Tetapi kita bisa balik juga. Kalau misalnya yang lahir itu kemudian mati binasa begitu saja seperti banyak pemimpin-pemimpin atau pendiri-pendiri agama. Saya tidak usah menyebut ya. Tapi orang semua tahu ada pendiri agama A, B, C, D, E, F, G. Adakah dari mereka yang bangkit? Karena itu Paulus dengan jelas mengatakan, saudara-saudara, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Karena berapa? Samalah Anda percaya kepada saya, Pastor Yosef, yang lahir hebat, kalau hebat, kemudian dia banyak follower, ini sudah boleh jadi Mesias, ini putra biri ini. Followersnya lumayan banyak sudah. Tapi siapa yang mau percaya untuk mengikuti dia sebagai orang yang 2000 tahun sampai sekarang telah menghimpun begitu banyak orang seperti malam ini di setiap gereja. Sayang saja mungkin karena cuaca sebelum misa ini agak begitu kurang menguntungkan untuk perjalanan. Tetapi dari sekian miliar penduduk dunia, lepas dari Katolik dengan segala macam Kristen dengan denominasinya, berapa banyak yang telah diakibatkan oleh sebuah peristiwa bahwa dia bukan hanya manusia. Banyak orang ngefans tokoh-tokoh tertentu, ya. Ada yang ngefans Michael Jackson, berapa ribu, berapa juta orang, tapi di mana mereka sekarang? Waktu berlalu semakin jauh dan tokoh itu tidak jadi apa-apa. Tetapi Kristus karena dia menjadi Tuhan, pengakuan karena hanya Tuhan yang bisa melewati dan mengubah dari gelap menjadi terang. Simbol lilin yang kita rayakan malam ini. Dari mati kemudian hidup, kita sangat yakin dia pantas diikuti. Bukan hanya kata-katanya yang kita renungkan, makanya pokok dari acara malam ini juga adalah sabda. Ya, bukan hanya sabdanya yang kita percaya, tetapi pembuktian bahwa Tuhan pantas menjadi kekuatan, pantas saya ikuti. Dia membuat saya tidak malu. Walaupun kita sering dianggap kecil, kita itu tidak apa-apa, tetapi Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu karena dia bangkit. Maka dari itu ya, malam ini penanda bahwa iman kita tidak akan sia-sia.
Apa yang nampaknya seperti kekalahan dalam kematian yang kemarin dirayakan, dan kita masih mengatakan pernik-perniknya dalam segala macam pengalaman putus harapan, kekacauan, kegersangan. Lihat kondisi gereja kemarin ya, berbeda dengan malam ini. Segala macam dipertontonkan apa adanya, kelam dan gelap. Dengan berbagai upacara yang mengingatkan kita ada derita, ada salib, ada jalan yang tidak baik. Kemarin orang sepuas merenungkan semuanya. Karena kemarin Jumat Agung setelah upacara yang kedua, di luar sana ada yang bilang, dulu pastor, ada peristiwa yang bukan cuma pastor bilang itu yang menertawakan. Kami juga, bahkan di dalam gereja ini pernah dulu mereka bikin tablo. Lalu di sini terjadi peristiwa itu, di mana Yesus disalibkan. Prajurit entah dia sengaja ada sentimen pribadi mungkin. Tiba-tiba waktu petak ya, pura-pura cuma di sini toh, petak, martelu salah. Bukannya dipaku tapi ke tangannya. Tokoh yang menjadi Yesus pada waktu itu nanti dikonfirmasi lagi kepada yang menyampaikan kepada saya siapa tokoh Yesus itu. Dengan spontan dia maki dengan P, mulai dengan P titik-titik. Karena ini makian di dalam gereja saya tidak berani ngomong itu, tapi nanti di luar sebentar. Dia bilang P titik-titik sakit ya, padahal Yesus yang menderita, menerima semuanya, tapi Yesus ini enggak. Dia maki orang itu dan banyak yang lain. Nah, setelah semuanya itu selesai, kini kita masuk era baru. Ya, di mana hidup betul-betul diubahkan, bukan hanya peningkatan dari hidup yang lama, tetapi sebuah perubahan di mana kita betul-betul melihat cahaya, bukan lagi kelam, tetapi sebuah harapan, bukan lagi keputusasaan. Maka saudara-saudari, dalam arti itulah kita mengucapkan selamat Paskah. Tuhan bangkit dan hidup baru, berarti kita sebenarnya juga dengan ini diberikan harapan untuk hidup tidak sekedar melanjutkan yang lama, tetapi terjadi sebuah pemutusan. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan berkata, selesailah sudah, semua masa lampau kita selesai. Karena itu suasana Paskah, dan inilah yang akan menjadi sesuatu penanda yang luar biasa baik dalam rumah tangga, dalam paroki, dalam gereja kita. Kalau hidup kebangkitan itu benar-benar menjadi nyata dan tidak hanya menjadi sebuah upacara mengharu biru. Orang semua ya suka menikmati segala macam yang dipertontonkan, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, malam ini upacara cahaya. Tetapi tidak cukup melihat ini hanya sebagai sebuah peristiwa di mana kita merasa boleh terharu, tetapi yang paling pokok ialah kita tidak pernah sama lagi dengan hari yang lalu. Selesai sudah. Yang gelap sudah selesai. Maka dalam bacaan yang terakhir dari nubuatan Nabi Yeskiel, saya suka pengungkapan ini. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Amin. Saya kenapa suka kata ini, karena dahulu kala di zaman masa jaya saya pernah membuat sebuah majalah dalam lingkup tarekat MSC. Namanya majalah Hati Baru. Sekarang Anda tahu siapa yang bikin itu di zaman lampau. Dan inspirasi dari kenapa hati baru yang dipilih dari Yeskiel ini. Waktu itu seingat saya habis
krisis moneter yang kemudian diikuti dengan sebuah kekacauan yang besar di tahun 98, di mana orang tidak merasa lagi takut, tidak merasa lagi peduli, yang penting kemarahan. Ya, saya di Jakarta waktu itu, di depan jalan saya bisa lihat orang pikul kulkas tanpa rasa malu, bukan DP kulkas. Dia ambil barang dan rampas dari mana-mana, tidak ada rasa lagi bersalah. Hati membatu. Ini adalah kematian yang kita sebut budaya maut. Kalau terus-menerus Jumat Agung dan semua peristiwa ini terjadi, lantas kita tidak menjadi hidup yang baru, hati yang baru kuberikan kepadamu, maka Paskah hanya berhenti sebagai sebuah ritus. Dan bagus, ada orang yang masuk Paskah, ada semua orang mau gereja, tetapi tidak cukup. Karena yang paling pokok sekarang ialah, sekali lagi, selesailah sudah. Yang sekarang adalah pilihan. Yesus dikatakan tadi bacaan epistola, sama seperti Kristus telah mati terhadap dosa, dia kemudian, maka kita sebagaimana Kristus telah mati di salib, maka kita mati karena, dan ini akan diteruskan bagian kedua sesudah ini, di mana kita akan mengingat pembaptisan kita. Kita akan ditenggelamkan, walaupun saudara-saudari malam ini tidak ada yang malam misa. Ya, tidak ada yang ditenggelamkan. Kalaupun ada baptisan sebentar besok, ya, tidak ada yang akan saya tenggelamkan sampai malam misa. Kita cukup mengingat, ya, air yang dipakai pun hanya sedikit. Kita jangan terprovokasi oleh pelbagai ungkapan. Baptisan gereja Katolik itu tidak sah karena apa? Tidak seperti Yesus itu dicelup, kalau bahasa Manado ditono, ya, boleh jo itu, kaset tono, baru angkat ulang, kong jemur, salah, tidak dijemur. Jangan lupa kita simbol-simbol, ya. Tidak penting itu. Saya pernah bilang, kalau Anda menghendaki boleh. Kalau mau benar-benar air banyak, segera telepon pemadam kebakaran. Bawa 1 truk air. Kita mau lihat bayi kecil itu. Sekali Bapa, Putra, Roh Kudus tak lempar. Kalau mau yang ditenggelamkan, di mana kolam renang terdekat? Oh, Karangria. Pantai Karangria. Mari kita pergi. Semua wajib pakai bikini, termasuk pastornya. One piece, not 2 pieces, 1 piece. Apa sulitnya? Tapi ngapain? Toh bukan air yang mengerjakan keselamatan. Simbol-simbol itu tidak mengerjakan keselamatan. Kita mati terhadap dosa. Hari ini akan direcikan air yang sama, air baptis kita, untuk ingat Anda telah mati terhadap dosa. Jadi karena itu juga didahului dengan sebelumnya apa? Pembaruan. Nah, ini tolong ingat, ya, jangan seperti orang Ambon bilang, janji tinggal janji, parlente jalan terus, alias bohong jalan terus. Dan kalau begitu tidak akan ada yang senang. Coba di rumah, apa yang terjadi ketika Anda bohong satu sama lain? Minta maaf, ya, nanti saya tidak akan ulang ke 10 kali, ya. Salah lagi, ulang lagi, tapi memang mungkin berusaha, cuma kita tidak pernah menjadi orang yang sama sekali baru, tidak bercahaya. Dan itulah yang membuat dunia kita masih tinggal dalam kadang-kadang yang disebut budaya kekerasan, budaya kematian. Kepada dunia semacam itu,
Paskah tahun ini memberikan kita harapan karena dia bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dan tahun ini adalah tahun yubileum bagi mereka yang masih dalam kekelaman tanpa pengharapan. Maka hari ini dikatakan, tahun ini dikatakan ada pembebasan. Kepadamu para pesiara menjadi sebuah saat bahwa kita boleh menjadi pesiara pengharapan. Sekali lagi selamat, dan dalam simbol-simbol itulah kita akan lanjut. Ingat, semuanya malam ini adalah tanda-tanda yang menuntut komitmen kita. Cahaya tidak boleh padam. Air baptis yang kita berkati, yang direcikan, mengingatkan akan kematian terhadap hidup yang lama. Air yang nanti sebentar diberkati dan boleh bawa pulang ke rumah masing-masing. Berapa banyak? Oh, masih ada yang taruh kira ya. Jangan curi lebih dari itu ya. 2 botol 1 keluarga. Kalau mau perlu lebih baik minta, jangan curi-curi ya. Dan jangan bikin dosa baru ya. Malam Paskah sudah bikin dosa baru. Air ini sekali lagi juga cuman simbol. Semoga kehausan Anda akan dipulihkan. Kesucian dan kemurnian sebagaimana air menyucikan, kita dibersihkan. Dan kalau begitu, sebagaimana kita cuci muka, wajahnya akan kinclong. Apa kote? Shining apa? Glowing ya. Glowing dari dalam, bukan karena skincare. Paskah membuat hati kita didamaikan dengan Tuhan, yang membuatnya hati yang baru, dan dari dalam hati muncul semua yang baik. Mudah-mudahan. Saya tutup dengan pantun, dari mana datangnya lintah. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dari situ dunia akan melihat bagaimana cemerlangnya masa depan kita. Tuhan memberkati kita.